Pernahkah kalian terpikirkan mempunyai seorang pacar yang ganas? Pastinya akan sangat seru, bukan? Seperti pada film kita kali ini, di mana film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang ciwi yang mengalami gangguan hasrat sakne. Si cewek kepengen terus-terusan diobrak-abrik serabi lempitnya sama banyak pria. Oke, baiklah, daripada berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang tentara bernama Roni yang sedang melakukan persiapan sebelum pergi menuju barak tentara. Namun di tengah persiapan seketika Ray pun cemas saat melihat Roni mengalami serangan panik. Rupanya mual ekstrim yang Roni alami berasal dari anxiety akut yang ia derita. Singkat waktu setelah serangan paniknya mereda, si pria bernama Gil bersiap mengantarkan Roni untuk pergi. Tapi di saat itu pula Ray yang terbatuk-batuk mengungkapkan jika dirinya tidak akan sanggup jika terus LDRan. Terlebih ia akan merasa kesulitan untuk mengatasi kelainan hasrat sakne yang selama ini ia alami. Mendengar hal itu, Roni berkata jika dirinya hanya akan ikut pelatihan selama 1 minggu saja. Namun baru saja ditinggal sesuatu pun terjadi pada Ray yang tak bisa menahan rasa yang bergejolak. Rupanya Ray mengidap kelainan sakne yang membuatnya kesulitan menahan rasa kepengen dicerat-ceret-cerot. Singkat cerita, Ray yang baru menuntaskan hasrat di Hotel Uye merasa puas setelah serabi lempitnya dibobok cacing besar Alaska milik si Tiron. Dan meski dirinya harus kehabisan duit, Ray merasa lega setelah hasratnya terpuaskan. Rupanya selama ini Ray selalu nge-BO untuk mendapatkan berbagai jenis cacing besar Alaska milik para pria. Lantas sebelum check out, Ray pun meminta tolong pada Tiron untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di persimpangan, Ray yang bersetelan celana gemes memutuskan berjalan ceker untuk pulang. Kemudian scene beralih ke RM pagi sore. Seorang pria brewok kembaran Nick Fury bernama Laza dan istrinya bernama Rose tengah membicarakan masalah rumah tangganya. Di mana setelah lama pisah ranjang, Laza berusaha membujuk istrinya untuk rujuk. Akan tetapi Rose yang sudah berpaling dengan cacing lain langsung menolak dan bergegas pergi meninggalkan Laza. God forgive you for what you've done to me. Sepulangnya ke rumah sambil mengendarai traktor, Laza pun meluapkan kekesalannya dengan menghancurkan kebun bunga mawar milik Rose. Singkat waktu malam pun tiba. Saat Laza berusaha menenangkan diri dengan pergi ke bar, seorang pria bertopi copet bernama Deke langsung menghampiri Laza untuk membicarakan sesuatu. Di mana Deke yang merupakan adik Laza berusaha meminta maaf dan mengajak kakaknya untuk berdamai. Terlebih selama ini dirinya telah memiliki hubungan spesial dengan Rose. Lantas Deke berkata jika sejak awal Rose tidak pernah menyukai Laza. Mendengar hal itu sontak membuat Laza kesal dan langsung melampiaskan kemarahannya. Di tengah kekesalan, Laza yang muak meminta Deke untuk pergi karena ia tidak sudi memiliki adik tukang nikung seperti Deke. Di malam harinya, Ray dan circle-nya terlihat mendatangi festival guna melepaskan kerinduan pada Roni. Di tengah meriahnya acara, Jess langsung mengajak Ray mabok agar bisa menikmati suasana. Hingga sesaat kemudian mereka pun dihampiri seorang pengedar bernama Baston yang langsung menawarkan obat harum yang bisa membuatnya terbang. Seusai pesta, Gil yang melihat Ray oleng bergegas mengantarkannya pulang. Namun di tengah perjalanan, seketika Gil yang sakne berniat mencucuk Ray yang sedang mabok. Namun di saat itu pula Ray pun merasa konyol saat melihat ukuran cacing Gil yang sangat bantet. Ia pun merasa jika cacing Gil tidak akan bisa memuaskan serabi lempitnya. Mendengar hal itu, Gil yang tersinggung langsung melampiaskan kekesalannya. Setelah menghajar Ray sampai babak belur, Gil yang tidak ingin berurusan dengan polisi langsung mengeluarkan Ray dan bergegas kabur.
Di keesokan harinya setelah Laza membuang sampah, seketika ia pun heran saat melihat sesuatu di pinggir jalan. Rupanya apa yang Laza lihat adalah Ray. Melihat kondisi Ray yang babak belur, Laza yang khawatir bergegas mengajaknya pulang. Setibanya di rumah, Laza pun heran saat melihat Ray yang sedang meracu memanggil nama Tyrone yang sudah kita bahas memiliki cacing besar Alaska. Dan secara kebetulan, Laza pun mengenali Tyrone yang merupakan warga kompleks ini. Di mana Tyrone adalah satu-satunya pria yang memiliki cacing berukuran besar. Hingga sesaat kemudian Laza yang merasa iba bergegas pergi ke apotek untuk membeli obat. Sesampainya di apotek, Angie yang melihat Laza kebingungan langsung menanyakan obat yang ia butuhkan. Lantas Laza berkata jika saat ini dirinya memerlukan obat batuk disertai demam. Sementara di rumah, Ray yang mengalami demam langsung panik saat mendengar kedatangan seorang pria. Rupanya apa yang Ray alami hanyalah halusinasi saja. Kembali pada Laza setelah mendapatkan obat, Laza yang ingin mengetahui identitas Ray bergegas pergi untuk menemui Tyrone. Melihat Laza yang datang menemuinya, Tyrone langsung menanyakan maksud kedatangannya. Lantas Laza berkata jika dirinya hanya ingin menanyakan tentang seorang cewek blonde bernama Ray. Terlebih tadi pagi ia menemukan Ray yang pingsan dan terus meracu menyebutkan nama Tyrone, di mana ia curiga jika Tyrone telah menghajarnya. Akan tetapi Tyrone langsung menyangkal hal tersebut. Terlebih dirinya hanya memiliki hubungan 1 jam saja dengan Ray yang mengidap kelainan sakne brutal. Di mana saat kelainannya kambuh, Ray akan mengajak orang yang ia temui untuk adu mekanik. Mendengar hal itu, sontak Laza pun kaget dengan apa yang Tyrone ungkapkan. Sekembalinya ke rumah, Laza pun kaget saat melihat Ray terkapar di lantai. Sontak Laza pun shock parah saat melihat kondisi Ray yang benar-benar seorang hyper cerat-ceret-cerot. Di tengah kebingungan, Laza yang merasa Ray hanya mengalami halu akibat demam bergegas kembali ke dalam rumah. Akhirnya Ray pun sedikit tenang setelah direndam dalam es batu. Singkat waktu di tengah malam, Ray yang kembali kambuh malah gerasa gerusuk di halaman belakang. Hingga sesaat kemudian, Laza yang datang berusaha untuk menenangkan Ray. Setelah Ray tertidur, Laza bergegas pergi ke gudang untuk mengambil sesuatu. Singkat cerita, Ray yang siuman pun panik dan langsung menanyakan berapa lama dirinya pingsan. Lantas Laza berkata jika Ray mengalami pingsan selama 2 hari setelah ditemukan terkapar di tengah jalan. Mendengar hal itu, Ray yang merasa kondisinya berangsur membaik memutuskan untuk pulang. Sontak Ray pun kesal saat menyadari dirinya dirantai seperti Sarimin. Namun Laza mengungkapkan jika ia terpaksa melakukannya untuk mengendalikan kelainan sakne Ray yang selalu kumat. Namun Ray yang merasa Laza adalah psikopat bergegas untuk kabur. Di tengah ketegangan, Laza bergegas menarik rantainya. Dirasa sulit untuk melawan, Ray pun menyerah dan berusaha menuruti semua perkataan Laza. Di malam harinya Laza terlihat berusaha mengobati luka lecet yang Ray alami. Tapi di saat itu pula, Ray yang kembali kumat mulai melakukan trik untuk menggoda Laza. Menyadari kesaknean Ray kembali kumat, Laza yang panik bergegas membawakan air minum. Bisa kita lihat ternyata Laza yang kuat iman masih bisa menahan nafsu.
Hingga sesaat kemudian Ray yang merasa kesakneannya memuncak terlihat berusaha menahan diri. Di keesokan harinya, Ray yang terbangun pun heran saat melihat suasana rumah yang sepi. Sementara di luar, remaja cepak bernama Liko terlihat datang untuk mengambil hasil panen milik Laza. Di saat itu pula Ray yang panik berusaha untuk sembunyi. Di tengah kepanikan, Ray yang kembali kumat terlihat berusaha menahan hasrat saknenya. Ray yang tidak kuat menahan kesakneannya, memanfaatkan Liko yang masih polos alias ingusan untuk memuaskan hasrat saknenya. Sontak Laza pun kesal saat memergoki Ray yang mengajak Liko bercerat-ceret-cerot di rumahnya. Di saat itu pula Pastor John yang datang pun heran saat melihat Liko pergi dengan celana melorot. Dirasa kebetulan, Laza berniat menunjukkan sesuatu pada John. Nah, di sini sontak John pun kaget saat mengetahui Laza merantai seorang blonde di rumahnya. Lantas Laza mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha menolong Ray agar bisa terlepas dari kelainan sakne ekstrim yang ia alami. Tapi jelas saja John yang merasa alasan Laza terlalu ngadi-ngadi tidak mempercayai hal tersebut. Di tengah cekcok hebat, Laza yang akan mengambil bahan makanan meminta John melakukan konseling agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Ray. Beberapa saat kemudian, Pastor John yang melakukan konseling langsung menanyakan tentang apa yang Ray alami. Lantas Ray berkata jika akhir-akhir ini dirinya sering merasakan sakne yang bergejolak secara tiba-tiba. Di mana saat kelainan itu kumat, Ray merasakan sakau jika hasratnya tidak tersalurkan. Mendengar hal itu, Pendeta John meminta Ray untuk mempertebal iman agar bisa terlepas dari kemaksiatan. Singkat cerita, Laza terlihat senang saat melihat daster pemberiannya cocok dengan tubuh Ray. Hingga sesaat kemudian Laza meminta Ray untuk membantunya menyiapkan makan malam. Beberapa hari kemudian, Ronnie yang pulang dari pelatihan terlihat diantarkan oleh Gil ke rumah bedengnya. Namun setibanya di rumah, Ronnie pun heran saat mengetahui Ray hilang entah kemana. Hingga sesaat kemudian, Ronnie mengungkapkan jika dirinya telah dikeluarkan dari kesatuannya akibat anxiety angkut yang ia alami. Namun itu semua tidak masalah asalkan ia bisa hidup terus bersama Ray. Muak dengan kebucinan Ronnie, Gil mengungkapkan jika selama Ronnie pergi, Ray yang mengalami sakne ekstrim telah diobrak-abrik oleh puluhan lelaki. Bahkan pihak apotek sampai kehabisan stok balon karena telah diborong oleh Ray. Bahkan Gil mengungkapkan jika dirinya pun sempat tergoda untuk mencucuk serabi lempit Ray. Di mana pada akhirnya Ray dicap sebagai cewek murahan oleh warga kota. Mendengar hal itu, Ronnie yang bucin pastinya merasa tidak terima dengan tsunami fakta yang Gil ungkapkan. Setelah menghajar Gil, Ronnie bergegas pergi untuk mencari keberadaan Ray. Sementara itu, seusai makan malam, Laza yang merasa tak punya hak untuk mengekang Ray bergegas melepaskan rantai yang mengekang Ray. Di mana ia mengungkapkan jika besok dirinya akan mengantar Ray pulang. Akan tetapi, Ray yang merasa kehidupannya semakin membaik memutuskan untuk tinggal bersama Laza. Terlebih ia merasa jika dirinya bisa lepas dari pergaulan bebas berkat bantuan Laza. Di keesokan harinya, Laza terlihat mengajak Ray untuk menjual hasil kebunnya. Hingga sesaat kemudian, Ray meminta izin pergi ke minimarket untuk menemui ibunya. Sesampainya di minimarket, orang-orang terlihat menatap sinis pada Ray yang dijuluki sebagai wanita tersakne di kota. Hingga sesaat kemudian, Ray bergegas menghampiri si ibu yang sedang membereskan barang-barang. Di mana kali ini Ray yang berusaha memperbaiki diri mengajak si ibu untuk berbicara. Namun si ibu yang bernama Sandy tiba-tiba meminta Ray untuk pergi. Terlebih ia merasa malu dengan kelakuan Ray yang telah mencoreng nama baiknya. Hingga di tengah cekcok yang hebat, Sandy berkata jika dirinya menyesal telah melahirkan anak seperti Ray. Melihat kericuhan yang terjadi, Laza yang datang berusaha menenangkan Ray dan langsung membawanya pergi. Di malam harinya, Laza yang akan pergi ke bar mengajak Ray untuk ikut. Sesampainya di bar, Laza yang akan tampil meminta Ray untuk duduk di dekat panggung.
Bisa kita lihat ternyata Ronnie yang mengintip dari jendela tidak bisa menahan panas dada saat melihat apa yang Ray lakukan. Di keesokan harinya, Laza yang terbangun langsung menghampiri Ray yang sedang bernyanyi. Hingga setelah mendengar suara Ray yang merdu, Laza langsung mengambil gitar dan mengajak Ray untuk berduet. Namun tanpa mereka sadari, Ronnie berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Di tengah rasa cinta buta, Ronnie yang panas dada langsung menodongkan pistol pada Laza yang dianggap telah merebut Ray. Tapi di saat itu pula Laza menegaskan jika dirinya hanya berusaha membantu menyembuhkan kelainan sakne yang Ray alami. Hingga di tengah panasnya adu bacot, Ronnie tiba-tiba kembali mengalami serangan panik. Hingga sesaat kemudian, Laza langsung menelpon Pastor John untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ronnie. Singkat waktu, Pastor John yang datang langsung menjelaskan pada Ronnie jika Laza hanya berusaha membantu Ray mengatasi kelainan saknenya. Dan Ray berkata jika berkat pertolongan Laza, kini dirinya bisa sembuh dari penyakit sakne yang selama ini ia derita. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ronnie yang terlanjur bucin langsung mengungkapkan keinginannya pada Pastor John untuk menikahi Ray. Mendengar hal itu, dengan senang hati John berusaha membantu niat baik Ronnie untuk menghalalkan Ray, daripada harus terus-terusan hidup dalam kemaksiatan. Di mana ia yakin setelah menikah nanti, hasrat sakne akan lebih terkendali, karena Saiton tidak akan lagi menggoda Ray untuk melakukan perzinahan. Singkat cerita, di hari pernikahan, Laza pun terkesima saat melihat penampilan Ray yang sangat cantik. Hingga sesaat kemudian, Ray pun berterima kasih kepada Laza yang telah menolongnya. Akhirnya setelah menikahkan Ray, Laza pun merasa jika tugasnya untuk menjaga Ray telah berakhir. Singkat cerita, di tengah perjalanan bulan madu, Ronnie kembali terkena serangan panik saat ia melihat truk Final Destination yang datang menyalip. Hingga di tengah kepanikan, Ray meminta suaminya untuk menepi terlebih dahulu daripada adegan ikonik di film itu kembali terulang. Dan film pun tamat. Dikira psikopat, rupanya Laza merupakan seorang petani yang baik hati, hingga ia berhasil menolong Ray dari kehidupannya yang sangat buruk. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.